was-sakha menjelaskan tentang fadilah keutamaan dermawan bares. Oh ya, nyambung. Saya bilang ketemu ntar jawabannya. Nah, kalau sampai bacaannya. I'lam annal mala in kana mafqudan fayanbaghi an yakuna halul abdi al-qana'atah wa qillatal hirsi. Ketahui olehmu bahwasanya harta itu kalau memang lagi bokeh, nggak ada sama sekali, maka siogyanya seorang hamba itu bersikap qanaah. Jadi memang kalau lagi nggak ada ya qanaah, nggak usah blingsatan, biasa aja gitu. Karena memang biasanya orang kaya sama orang miskin jalannya aja beda. Kalau orang kaya biasanya jalannya nyantai karena berat dompetnya dan gak ada beban. Tapi kalau orang miskin biasanya jalannya cepat, lancar. Sholatnya juga beda. Batuk mulu. Tawanya juga beda. Tawa beban sama tawa yang nggak ada beban itu beda. Wa qillatal hirsi, dan memang mestinya jangan terlalu celutak. Jadi kalau memang lagi nggak ada ya jangan terlalu ngoyo apa aja mau. Wa in kana maujudan, tapi kalau memang lagi banyak duit, fayan bagi an yakuna haluhu al-ithara was-sakha'a wastina'al ma'ruf wattaba'uda 'anil syuhi wal bukhli. Kalau duit lagi ada, bagaimana nih sikap seorang hamba? Maka sikapnya al-ithar, dia harus lebih memprioritaskan mana yang lebih penting. Jadi taqdimul aham 'alal muhim. Jadi jangan semuanya mentang-mentang duit ada, apa be dibeli. Bahkan salah satu penyesalan Nabi Adam dikatakan ada 5 penyesalan Nabi Adam. Salah satunya adalah ittiba'u hawa nisa'ihi, selalu menuruti apa kemauan bininya. Jadi apa kata bininya, salah satu wasiat Nabi Adam ke Nabi Sis ini nih, kehancuran rumah tangga biasanya itu. Apa kata bininya sampai rela nggak ada mesti ada. Ya, ini kemauan bininya semua diturutin. Gitu. Nama dharma wanita. Iya, makanya terjadinya korupsi sebenarnya suaminya mah biasanya nggak neko-neko, cuma karena tuntutan istrinya, tekanan. Yang tari emang yang bahaya. Iya. Agak dibagi. Iya. Karena di kita memang banyak ini suami-suami yang istiqomah. Ikatan suami takut mama. Was-sakha'a, dan mestinya seorang hamba ini dia dermawan bares pada porsinya. Artinya ya orang lewat juga kasih kalau bisa. Orang lewat ya kasih. Orang ngomong ya kasih. Apalagi yang mesti dilakukan, wastina'al ma'ruf, kerjakan kebaikan. Kalau memang itu sebuah kebaikan, duit ada, kasih. Bahkan salah satu ajaran ulama itu kalau memang ada permen bawa gitu. Yang artinya kita bisa beli permen itu kita ngasih orang bisa lebih banyak. Masih bisa ngasih. Makanya tadi kan kalau di
mobil atau motor kita ada buat recehan, kita usahakan itu ada buat ngasih. Kayak tadi tuh, kalau yang apalagi jalan lagi perbaikan, ada satu sisi jadinya itu gara-gara nggak ada yang ngasih, udah bodo amat dah, pada belit-belit banget, akhirnya macet total. Iya, tapi kalau pada ngasih 2.000 kan maya daripada dia bengong di rumah. Wattaba'uda 'anis syuhi, dan menjauhkan diri dari sifat kikir, wal bukhli, sama bulu gasiran, pantat kuning, apa? Meregehes. Fa innas sakha'a min akhlaqil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Karena yang namanya bares, suka ngasih, ini adalah akhlak para nabi. Ini apalagi para ustadz, guru-guru semua, ini adalah warasatul anbiya, namanya orang-orang baik. Memang kadang-kadang kita suka dan paling bisa untuk tambah-tambahan, tapi susah untuk bagi-bagian. Iya, jago, tapi untuk bagi-bagian agak susah. Wa huwa aslun min usulin najah. Karena yang namanya bares royal ini termasuk adalah salah satu dasar dari kesuksesan. Jadi kalau pengen sukses, ya kudu bares. Skripsi ingin lancar, ya bares juga. Beres pokoknya urusan ya. Bahasa kita cincai, yang penting jelas. Makanya orang kaya nunjuk aja itu gampang. Iya. Tapi terkait ar-rasyi wal murtasyi, saya pernah bertanya ke Kiai Syukron Mahmud, kemudian almarhum Kiai Haji Saifuddin Amsyir, ketika menjelaskan ar-rasyi wal murtasyi yang mana dulu. Jadi kalau ada orang nyogok supaya masuk tapi memenuhi kriteria, itu nggak termasuk. Nggak termasuk finnar. Karena yang finnarnya itu yang menghalangi dia, al-mani'nya. Tapi kalau yang tidak memenuhi standar, syarat umum, syarat khusus ini nggak terpenuhi, tapi gimana supaya masuk, dia bayar. Ini yang ar-rasyi wal murtasyi. Ini penjelasan beliau berdua. Iya, karena yang salah siapa? Yang salah dia. Kita sudah terpenuhi, berkas sudah lengkap semuanya, ujian udah. Tapi kata dia, kalau mau lancar Pak, harus segini. Si Anu juga berani. Sebab kalau nggak begitu, nanti yang masuk orang-orang yang nggak standar, yang nanti yang ngasih duit, yang akhirnya hanya lulusan yang nggak jelas, ini yang masuk. Itu penjelasan beliau seperti itu. Iya, mengamankan. Cuma terkait itu juga saya tanya, terus gajinya gimana Ki? Gajinya selama yang di awal aja itu yang nggak boleh dibilang. Nanti setelahnya itu sudah kerja dia. Jadi digaji karena kerjanya. Ini penjelasan Kiai Syukron Ma'mun dan almarhum Kiai Saifuddin Amsyir. Apapun itu, kalau ini kan duduk perkaranya dulu. Kalau memang dia kedudukannya udah jelas salah, kemudian diloloskan,
Iya. Tapi kalau maksudnya yang PNS tadi kan sebetulnya bukan satu-satunya pilihan, masih ada celah lain. Artinya ketika satu hal kondisi memungkinkan dia itu memang harus seperti itu, kalau tidak seperti itu nanti ada orang-orang yang tidak memenuhi kriteria, dia yang naik, ini akan lebih bahaya. Gasnya. Maka dipakai darul mafasid. Ini bukan hanya personal, artinya ketika dilakukan ada memang jangan jauh-jauh kita masuk pendidikan apakah polisi atau pendidikan yang mesti, padahal dia bahasanya nggak bayar itu, tapi ketika naik nanti lulus tetap aja gitu. Bahkan mau nggak mau Dari awal itu udah bayar. oh gitu Dari awal. Ah. Yang berhak kan orang nih, menduduki kita dia orang, tapi yang bayar ya jadi alasan kalau yang lain nanti yang tidak bayar itu berhak orang nih. Kalau alasannya maksudnya kamu tidak aktif oleh orang lain yang kualitasnya Lebih buruk. Iya. bahkan tidak benar, itu saya sebetulnya kalau kan begitu kan, karena saya juga kan begitu ya, kayak bahas misalkan yang bagi-bagi serangan pajak kita semuanya kalau nggak dibagi mereka juga bakal kontrol. Jadi daripada yang jadi adalah yang lain yang belum tentu, nanti kan saya yang baik ada yang jadi kan, akhirnya ini seolah-olah serangan pajak itu jadi hal kan, karena alasannya daripada orang lain yang jadi yang belum tentu Kita kenal. Jangan-jangan lebih baik ke dia. Serangan pajar masuk ke ATK masalahnya. ada yang seperti ini misalnya Masuk ke ATK. Oh gitu. ini saya ada pertanyaan Alat peraga kabar. ini calon lain itu dua ya, tapi yang satu yang tadi diketahui ya masih pokoknya nggak baik lah ya, udah dapat itu, tapi dia mau bayar duitnya ini pun ada calon yang selalu itu ya, ini kan harus disaing, harus dibayar harus membeli kepada itu, kalau gimana harus boleh Yang soleh harus punya duit itu. iya, makanya harus dengan cara tadi tuh Rebut Iya, kekuasaan. sebab kalau nggak begitu lagi dibandingin lagi, nanti ya yang akhirnya yang seperti Zolim. itu yang Nah, naik. yang Dan baik. ketika udah naik, nanti bisa jadi kezolimannya akan Parah. lebih parah lagi. Kalau ini sih masyarakat dua pilihan. Yang tadi yang PNS itu kan pilihannya dari yang berhak kan sudah ratusan orang kan. Kenapa dia? Nah, itulah yang menjegalnya, itulah yang zolim. Iya. Iya. Kalau pendapatnya ini sama pendapatnya Yesus sama dan juga sebenarnya itu pihak sana yang Iya, dari yang minta di sana. Jadi murtasinya. Tapi kan tadi maksudnya ini bisa diterapkan dalam sebuah case ya kan, yang dimana ada unsur seperti itu. Tapi ternyata maksudnya case itu kasus misalkan nyogok pegawai pemerintahan PNS, dengan tadi kasus yang masalah pengadilan kalau misalkan tidak ada bandar yang terlibat kerja apa tidak bersalah, itu kan kelihatannya apa beda ya timbangannya. Kalau yang itu kita sepakat bahwa dia kalau punya duit ya sudah diberi kenalan dengan uang yang ada. Makanya yang apa muslim bukan itu sudah aku langgar saja, maksudnya Iya. semuanya pakai Iya. Bayar. Bayar. bedanya gitu kan. Nah, ini kan maksudnya betul-betul memberi apa Iya. kebenaran. Iya. Istafti qalbak. Tapi kalau nggak punya meja. Wa qad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ahaditsu katsiratun minha. Khuluqani yuhibbuhumallahu ta'ala husnul khuluqi was-sakha. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak hadisnya. Di antaranya dua akhlak yang kedua akhlak itu senang. Pertama adalah husnul khuluq,
akhlak yang baik, wassakha dan dermawan. Padahal dermawan termasuk bagian husnul khuluq, tapi disebutkan secara eksplisit, secara khusus. Wa khuluqani yubghiduhumallahu su'ul khuluq wal bukhl. Dan ada dua juga akhlak. Jadi akhlak ini memang sebenarnya karena cenderung sebenarnya akhlak ini kita adatnya itu nyebutkan kebaikan. Padahal akhlak itu adalah satu ungkapan, satu tindakan yang spontanitas. Kalau dia baik ya namanya akhlak hasan, husnul khuluq. Tapi kalau spontanitas akhlak yang terlahir jelek, ini akhlak mazmumah. Wal bukhlu dan juga pelit. Jadi disebutkan secara khusus pelit ini. Wa idza aradallahu bi'abdin khairan, dan apabila Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi orang yang baik, maka ista'malahu fi qada'i hawaijin nasi. Masyaallah. Maka Allah akan jadikan dia orang yang menjadi kepanjangan tangan Allah untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Takdirkan kaya nih orang ya. Kaya bares begitu. Ya, enggak mesti kaya sih. Pokoknya apa yang orang butuhkan dia bisa. Iya. In kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwati wa in kana lahu malun falyatasaddaq bimali wa in kana lahu fikrun falyatasaddaq bifikrihi. Ya apa aja. Jadi kalau orang yang Allah kehendaki dia jadi orang baik, pokoknya apa yang kita minta sama dia, minta tolong bisa. Jadi salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari almarhum jadi baru saja 5 amplop lah kasar gitu. Baru 5 amplop, kemudian ada ya ini kepanjangan tangan keluar dari tulisan itu apa namanya bahasa Allah pengen ambil lagi gitu. Jadi baru di 5 amplop, kemudian masih dikeluarin keluar dari tulisan itu Allah Ada orang butuh. Kapan kepilannya lagi? Ya, minggu ya. Ustadz Masruhin belum sama Ustadz. Saya belum masalah. Iya. Inna mujibatil maghfirati bazlut ta'am wa ifsya'us salam wa husnul kalam. Sesungguhnya hal yang bisa memastikan orang ini dapat ampunan adalah bazlut ta'am, naktir orang makan. Bukan pas giliran makan pada gua keluar dulu sebentar ya, ngerokok dulu. Ada telepon masuk. Sambil nungguin yang bayar siapa ntar. Angkat kaki, bayar angkat tangan. Gitu. Angkat kaki main banyak-banyakan. Kalau saya mah nggak masalah sama harga nggak masalah. Iya. Ini badlut ta'am. Bayar angkat tangan. Bahkan Nabiullah Ibrahim itu kan kita tahu riwayatnya, kalau mau makan, wah nyari orang dulu sampai 2 mil. Ya, dicari orang dulu, senampan. Sama kalau saya bicara orang saya emang banyak. Makanya budaya di Arab katanya ya, Ustadz Saiful, Ustadz Masruhin, katanya kalau lagi makan barang-barang gitu tuh berebut bayarin. Bayarin. Saya punya duit, Kiai. Saya baru sama baik kayak kita. Sekarang mah nggak perlu bawa duit, bawa HP. Ada saldo. Iya, ada saldo. Ini tuh nggak ada yang mau beli minyak. Ini masuk belum beres. Wa ifsya'us salam, yang kedua tebarkan salam, viralkan salam. Ya, kadang kita salam kalau pas ke rumah orang doang, tapi pas giliran kita masuk Alfamart, Indomart, Supermart, apalagi Superindo, ini kita kayaknya nggak ucap salam. Padahal yang jaganya pakai jilbab. Yang ngucapin
naik angkot, naik kereta itu orang-orang Islam banyak. Tapi kita pas masuk baca salam nggak? Kayaknya enggak. Sebab kalau kita baca salam, wah tukang minta-minta mas. Lihat penampilan lah. Tapi kejadian nyata, gantung juga. Kejadian nyata di Irak itu bioskop, yang baru masuk, pakai salam. Iya, bahkan kalau orang NU dia salamin semuanya salaman. Kalau tidak ragu itu kan? Kalau tidak ragu, beneran ini. Iya. Waktu jelasan sudah filosofis. Iya. Oh, bener. Boleh itu. Mana Iya. yang center gitu? Dan kalau saya mulai biasakan itu masuk Alfamart, masuk Indomart, ya apalagi yang jaganya kita lihat yang rata-rata pakai jilbab. Assalamualaikum. Kaget jadinya. Karena dia biasanya selamat datang atau apa gitu. Iya. Cuma salamnya kan nadanya dibedakan. Pertanyaannya pilih gitu apa kaget? Kalau kejepit salam. Iya, naik angkot assalamualaikum kayaknya jarang gitu kan. Naik kereta atau apa assalamualaikum ini kayaknya enggak. Iya. Dan kita salam ini kadang-kadang ikut-ikutan pakai bismillah lagi. Tapi ketika jawabnya yang wajib nggak pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tapi ketika jawab mestinya bismillah karena jawabnya itu wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Tapi ketika berpapasan bertemu kata Nabi apabila bertemu dua orang muslim ucap salam.